Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memahami materi tentang membentuk pemimpin yang optimis melalui berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Namun sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita simak beberapa slide materi berikut ini. Materi pertama yaitu berzikir dan berdoa. Pengertian berzikir dan berdoa. Tahukah kita bahwa berzikir itu berasal dari kata al-dzikru yang bermakna dasar mengingat, dan berdoa berasal dari kata al-du'a yang bermakna mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Nah, bisa kita membedakan perbedaan kedua istilah tersebut antara zikir dan berdoa? Mari kita simak tabel ini. Nah, dari tabel ini bisakah kita membedakan antara zikir dan doa? Perbedaan antara berzikir dan berdoa hampir tidak ada bedanya ya, ditinjau dari segi orang yang melakukannya, bacaan-bacaan hingga waktu pelaksanaan. Perbedaan hanya terdapat pada makna dasarnya, yaitu sebagai makna dasar berzikir dan makna dasar berdoa. Nah, berdoa adalah mengharap. Perbedaan hanya pada berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa berzikir. Contohnya, misalnya kita melaksanakan sholat dapat menyebabkan kita menjadi ingat atau berzikir kepada Allah. Dengan berdoa disebabkan karena adanya kebutuhan bahwa kita mau meminta kepada Allah, kita butuh Allah. Contohnya kita membutuhkan prestasi yang tinggi misalnya dalam belajar, sehingga selain belajar yang sungguh-sungguh juga kita harus menyertainya dengan doa kepada Allah agar harapan kita bisa tercapai. Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara salah satu waktu yang sangat dianjurkan berzikir dan berdoa adalah setelah sholat fardu 5 kali. Nah, waktu tersebut merupakan salah satu yang dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkannya doa-doa kita. Dengan tempat yang paling utama adalah masjid yang merupakan rumah Allah atau disebut dengan Baitullah. Mengenai dasar-dasar hukum berzikir dan berdoa disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, "Maqala rabbukum ud'uni astajib lakum." Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jaminan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa-doa hambanya, dan hanyalah orang yang sombong yang meninggalkan berdoa. Berzikir dan berdoa termasuk salah satu perintah Allah kepada setiap manusia. Jika kita melakukan zikir dan berdoa kepadanya, maka hakikatnya kita telah mati di sisinya dan kita dianggap sombong. Meskipun rumah banyak penghuninya, tapi tidak dihiasi dengan berzikir, maka rumahnya hakikatnya juga akan kosong, tak berpenghuni di sisinya. Allah memberikan jaminan kepada kita yang selalu berzikir dan berdoa akan selalu diingatnya dan dikabulkan permohonan kita. Ibadah zikir memiliki keutamaan lebih dibandingkan dengan bersedekah, baik itu sedekah emas, berlian, sedekah Allah, dan sebagainya. Hadis terakhir yang diriwayatkan At-Tirmidzi tersebut menunjukkan bahwa berzikir dan berdoa setelah sholat fardu 5 kali dan tengah malam merupakan 2 waktu lebih utama dibanding waktu
waktu-waktu lainnya. Yang ketiga yaitu bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Nah, apakah kita pernah menjumpai bacaan-bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu itu antara orang yang satu yang dengan yang lainnya, atau antara masjid dengan musola atau dengan yang lainnya itu terdapat perbedaan? Nah, banyak sekali tentang bacaan-bacaan zikir dan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Para ulama berupaya menghimpun bacaan-bacaan sehingga memudahkan bagi umat Islam. Masing-masing memiliki pilihan tentang bacaan yang harus dibaca setelah sholat fardu 5 kali. Kita dapat memilih salah satunya di antara himpunan zikir tersebut. Nah, dan kita juga harus menghormati bacaan-bacaan yang berbeda dengan yang kita baca setiap harinya. Nah, ini adalah salah satu contoh bacaan berzikir atau wiridan setelah sholat fardu. Mungkin yang kalian baca setiap hari itu berbeda, tapi kurang lebihnya itu sama dengan ini ya. Karena mungkin setiap orang atau setiap musola, setiap masjid itu memiliki bacaan yang berbeda-beda oleh imamnya. Dan ini adalah salah satu contoh bacaan wiridan atau zikir dan doa. Kita juga harus tahu bahwa sholat berjamaah juga memberikan pelajaran tentang sistem politik yang demokratis. Setiap makmum memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan imam dalam menjalankan tugasnya memimpin sholat berjamaah. Sedangkan imam juga harus menyadari dan mengakui kesalahannya dengan kembali pada bacaan atau gerakan yang dilupakannya. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar bahwa berjamaah itu mengajarkan pentingnya check and balance atau kontrol dan keseimbangan antara diri kita dengan diri orang lain. Nah, bolehkah berzikir dan berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita gunakan, bahasa sehari-hari mungkin? Nah, kita pasti tahu ya, bacaan zikir dan doa terbaik adalah dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali jumlahnya bacaan zikir dan doa yang dicontohkan oleh Al-Quran dan Nabi melalui hadis-hadisnya. Banyak dari umat Islam juga yang mampu memahami bacaan-bacaan zikir dan doa dengan bahasa Arab berikut arti dari masing-masing bacaan tersebut. Nah, dari hal tersebut, setujukah kita kalau misalnya karena jumlah bacaan, zikir dan doa yang sangat banyak jumlahnya, maka bagi yang umat Islam yang mampu memahami bahasa Arab dapat menyusunnya selama berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Mengikuti susunan yang telah dibuat oleh umat Islam terdahulu, diperbolehkan berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab dengan syarat bacaan-bacaannya tidak bertentangan dengan zikir dan doa berbahasa Arab sesuai dengan contoh Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kita juga pasti tahu bahwa lebih banyak umat Islam awam yang tidak mampu memahami dan mengartikan bacaan zikir dan doa dengan bahasa Arab. Berzikir dan doa bagi umat Islam adalah kewajiban tanpa harus menunggu bisa berbahasa Arab terlebih dahulu ya. Jadi bagi umat Islam awam diperbolehkan berdoa dengan bahasa yang digunakan sehari-hari seperti bahasa Indonesia, mungkin bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak dan lain-lain sebagainya karena Allah Maha Tahu. Pernahkah kita mengalami berdoa secara bersama-sama dan sendirian setelah sholat fardu 5 kali? Setelah melakukan sholat fardu 5 kali, imam bersama makmum dapat melakukan zikir secara bersama-sama. Makmum yang hendak melaksanakan zikir dan berdoa secara sendirian juga diperbolehkan. Zikir bersama-sama atau sendirian mempertimbangkan adat yang berlaku di kalangan para makmum yang mengikuti sholat berjamaah di masjid atau tempat-tempat sholat lainnya. Nah, mengenai tata cara berzikir dan berdoa, kalian coba simak tabel berikut ini.
Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara zikir dan berdoa yang dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian. Perbedaan hanya terletak pada suara yang muncul dari bacaan-bacaan zikir dan doa. Suara dalam zikir dan doa bersama oleh dikeraskan dengan syarat tidak mengganggu kehusyukan orang lain yang beribadah di masjid. Sedangkan suara dalam zikir sendirian dipelankan dan dicukupkan apabila hanya orang yang berdoa dan Allah saja yang mendengarnya. Perbedaan lainnya yaitu imam dan makmum hanya berzikir berjamaah bersama-sama membaca zikir, sedangkan dalam berdoa penutup zikir hanya imam yang bersuara, sedangkan makmum secara bersama-sama menjawab dengan bacaan amin saja. Sedangkan jika dilakukan sendirian, maka zikir dan berdoa tetap dibaca oleh orang yang melakukannya. Nah, dan untuk tugas pada materi bab kali ini, coba tuliskan bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu atau bacaan wiridan yang biasa kita baca setiap sholat fardu, baik itu di musola ataupun ketika kita sholat sendirian. Nah, untuk bacaannya bagi yang belum hafal, kalian bisa menulis ulang pada slide di atas atau kalian mungkin bisa membuka pada buku panduan sholat, itu juga ada, atau pas sholatan. Kalian di situ ada, tinggal tulis ulang ke dalam buku tugas kalian ya. Kemudian untuk dikumpulkan. Baik, pertemuan kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.